nama Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita meninggikan Allah kita yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan berkata, pada saat nama Tuhan Yesus ditinggikan, maka Dia akan menarik banyak orang untuk datang kepada Dia. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini, bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan bersama, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Sukacita dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin, haleluya, haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau baik atas hidup kami. Kami bersyukur Bapa, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pada saat ini dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus yang berbicara atas ibadah ini. Terima kasih Bapa. Engkau yang ditinggikan Bapa, Engkau yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bukan kami bisa ibadah ini. Haleluya. Amin.
percayakan ada bagiku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Engkau hebat Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya, terpujilah namamu Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Yesus.
Yesus Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang mulia, namamu dimasyurkan Tuhan. Haleluya. Kami takkan takut akan apapun juga, sebab Engkau beserta kami. Gadangmu dan tongkatmu yang menghidupi kami, yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya, terima kasih Yesus. Engkau luar biasa, Kau kami agungkan, namamu kami masyurkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom Victorious People yang dikasih dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa, mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih anugerah-Mu, penyertaan pelindungan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami telah memasuki bulan kedua dari tahun 2002 ini. Kami percaya semua itu karena kasih anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang begitu sempurnakan hidup kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan membawakan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, semua ini bukan daripadaku, tapi daripada Engkau sendiri. Pakai hamba-Mu yang tidak apa-apanya ini, pakai mulut bibir lidah hamba-Mu ini ya Bapa, biarlah apa yang kami perkatakan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi jemaat maupun bagi pemirsa dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, mengucap syukur kami akan membahas tentang iman, dan biarlah Engkau yang berbicara. Dalam nama Yesus Kristus hamba mengucap syukur dan hamba sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam tema tahun iman. Tahun iman, apa yang kita harapkan? Iman berbicara suatu anugerah Tuhan yang Tuhan titipkan pada kita. Iman berbicara suatu yang rohani, yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri kita, memuaskan keinginan kita. Itu nomor 2, itu menyenangkan diri kita itu suatu bonus. Memang kita harus bekerja di dalam dunia ini selama kita masih ada di dunia ini. Tapi yang terutama, iman yang diberikan kepada saudara, kepada saya, tujuan utamanya itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberikan anugerah itu kepada saudara saya, suatu modal, suatu iman, semua sama. Semua ukuran iman, semua sama di dalam Dia memberikan kepada saudara dan saya. Tetapi, iman itu tidak semua otomatis bertumbuh. Bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita menghidupkannya. Makanya orang berbeda-beda, berkat orang itu berbeda-beda. Ada yang sukses luar biasa, ada yang biasa-biasa aja, bahkan ada yang berjalan di tempat. Semua harus dilakukan, semua ada diupayakan, harus ada tindakan, harus ada respon. Dan Tuhan memberikan itu semua bagi kita orang yang percaya kepadanya. Dan kita mari kita akan belajar. Ya, kita akan belajar di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita sudah percaya bahwa kita akan menerimanya semua itu, yaitu apa? Janji Tuhan. Target orang Kristen, target orang benar, apa sih? Yaitu targetnya kehidupan kekal kelak di dunia ini. Bersama dengan Kristus nanti di dunia yang baru. Bersama dengan Dia kita akan memerintah. Bersama dengan Dia di dunia yang baru. Dan di dunia yang sekarang Tuhan mempersiapkan pada kita, yaitu iman. Agar kita bertumbuh, berakar, bahkan berbuah. Bertumbuh itu sehingga kita boleh semakin bertumbuh dan berakar. Berakar kita kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak dapat digoyangkan, digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran dunia ini. Banyak pengajaran-pengajaran di luar yang menyesatkan. Tapi kita mau, Yesus mau saudara dan saya bertumbuh, berakar, bahkan berbuah. Berbuah itu berbicara apa? Berbuah supaya kita banyak menghasilkan buah, diberkati dan menjadi saluran berkat. Itu tujuan daripada Kristus. Itu tujuan daripada Tuhan. Dia menciptakan kita di dunia ini supaya kita dapat berbuah, bertumbuh, berakar. Ya, itu tujuannya. Di sini kita berbicara ada iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sini ada kata iman, dasar, dan bukti. Ya, iman adalah anugerah yang diberikan bagi semua orang yang percaya sesuatu yang
kita punya di alam roh, ya, yang tidak ada dapat dilihat oleh mata jasmani. Dia tidak kelihatan, dia ada di dalam saudara. Dia adalah Roh Kudus yang ditempatkan di dalam hati saudara dan saya saat ini. Di dalam Roma 10:17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu bertumbuh, berakar dan berbuah. Iman itu diberikan makan. Makanannya itu apa? Yaitu firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Kita harus membaca firman itu siang dan malam. Lebih banyak kita mendengar, kita membaca firman Tuhan. Itu akan menguatkan, meneguhkan iman kita. Sehingga kita dapat berdiri kokoh, kita dapat berdiri teguh. Dan kita tidak dapat digoyangkan, digoncangkan dengan apapun, keadaan, situasi apapun. Ya, kita akan terus berdiri dan berjalan di dalam tuntunan pimpinan bimbingan Tuhan. Ya, yang kedua adalah dasar, yaitu apa? Sesuatu yang mempunyai fondasi dan esensial, aktual, jaminan, akta kepemilikan. Artinya apa? Engkau misalnya mempunyai rumah. Apa bukti daripada engkau mempunyai rumah? Yaitu aktenya, akta kepemilikan. Engkau mempunyai mobil. Apa buktinya engkau punya mobil? Yaitu BPKB, surat kepemilikan yang sah. Orang Kristen, apa yang kau miliki? Yang kita miliki adalah Kristus yang hidup dalam kita. Buktinya apa? Kebenaran. Hidup kita harus menjadi benar. Semua orang dapat melihat kebenaran yang ada dalam hidup kita. Kita, saudara dan saya, adalah mencerminkan Kristus. Mencerminkan gambaran Allah di dunia ini. Itu bukti bagi orang yang percaya. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita ikut belajar bersama dengan Dia. Ya, ibarat dunia ini adalah suatu pertandingan. Ya, suatu arena. Saudara dan saya ada atletnya. Atlet itu harus berupaya, bekerja keras, ya, harus bekerja keras, tidak bisa berpangku tangan. Ada persaingan antara sesama atlet. Ya, kita harus tampil lebih, mau juara, menjadi orang yang juara, harus banyak berlatih, harus banyak belajar, harus banyak juga bersaing dengan yang lain supaya kita menjadi juara. Yaitu kehidupan kita juga seperti itu. Kita di dalam Kristus, kita di dalam Tuhan. Kita tidak bisa berpangku tangan saja, diam saja. Bagaimana kita bisa hidup diberkati kalau kita tidak beraktivitas, kita tidak mau bergerak di dalam Tuhan. Kita harus bergerak di dalam Tuhan. Bukan hanya jadi pendeta, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bukti nyata, bukti daripada kehidupan orang benar. Dan bukti orang benar itu akan dilihat oleh semua orang. Dan orang itu akan melihat, oh iya benar, dia orang Kristen, dia anak Tuhan. Dia gambaran Kristus. Dan orang bisa menikmati. Kita menjadi kitapan yang terbuka, dapat dibaca semua orang. Dan itu akan membawa dampak bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain dan bisa menjangkau jiwa bagi kehidupan orang lain. Itu yang Tuhan harapkan. Dan di tahun 2002 ini, biar kita fokus bukan hanya kepada apa yang kita inginkan, yaitu suatu materi. Tetapi apa yang Tuhan inginkan. Itu kejarlah dahulu kerajaan Allah. Matius 6:3, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Akan ditambahkan, Tuhan bilang. Tapi cari dahulu kerajaan Allah. Amsal 10:22 mengatakan, berkat Tuhanlah menjadikan kaya, jeripayamu tidak akan menambahinya. Lihat, jelas firman Tuhan mengatakan, jeripayamu tidak akan menambahkan. Ya, berkat Tuhanlah menjadikan kaya. Itu adalah suatu bonus, suatu janji yang Tuhan berikan bagi kita. Mulai saat ini, mari fokuskan kepada Kristus. Arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia. Dan melakukan hal-hal yang baik. Berbuat baiklah kepada sesama. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Dan berkatilah suami dan istrimu atau anak-anakmu. Seluruh orang sekitarmu. Ya, itu tujuan Tuhan. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Caci maki dengan caci maki. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan berbuat baiklah sebisa engkau bisa berbuat baik. Dan jangan mengharapkan kembali, karena Tuhan yang akan membalaskan semuanya itu. Itu yang Tuhan harapkan bagi saudara saya. Supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam Dia. Dan bonusnya nggak usah kita minta. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, Tuhan tahu apa yang kau harapkan, Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Nggak usah kita cari semuanya itu, kita cari Tuhan saja cukup. Karena Dia sumber segala berkat, sumber daripada kehidupan kita. Dia sumber dari segalanya. Sukacita, damai sejahtera yang Dia berikan bagi saudara, itu akan menjadi berkat bagi saudara. Berkat itu tidak bicara selalu materi.
Berkat itu bicara sesuatu yang rohani. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ya, itu yang Tuhan beri harapkan. Supaya kita ada perubahan dalam hidup kita ini. Kita mengagung-agungkan Dia dan kita berjalan bersama dengan Dia. Kita menerima berkat-berkat itu bonus. Soal materi itu bonus yang Tuhan akan berikan. Yang ketiga, yang terakhir adalah bukti. Yohanes 20:29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini berbicara bukti, yaitu pada zaman Kristus Yesus. Ya, murid-murid melihat Yesus Kristus. Bahkan pada zaman Yesus, orang melihat, baru percaya. Bahkan mereka yang sudah melihat pun, banyak mujizat yang Tuhan berikan pada mereka, Tuhan nyatakan kepada mereka. Mereka masih tidak percaya. Tetapi berbahagialah saudara saya pada saat ini, zaman Roh Kudus. Walaupun kita tidak melihat Kristus, tapi kita percaya bahwa Kristus itu ada. Dan Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Bahkan Yesus Kristus yang dahulu ada pada zaman dulu, juga ada bersama dengan kita. Tuhan yang sama, tidak berubah. Dia tidak berubah dahulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Dia selalu memegang, menopang kita. Dia memberkati kita. Bahkan Dia waktu naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia mengirim suatu roh yang sama dengan Dia, pribadi yang sama dengan Dia, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ditempatkan kepada saudara saya. Ya, jadi cara mengaktifkan iman ada hanya dua, yaitu memperkatakan apa yang kita percayai. Kedua, dengan bertindak apa yang kita percayai. Contoh, ya, seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia sudah menghabiskan harta bendanya, tapi tidak kunjung sembuh. Tapi dia berkata, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Dia mencari Yesus Kristus. Dia dengan iman perkatakan dan dia bertindak, dia mencari Yesus. Bahkan dia sungguh-sungguh dia mendapatkan dan menjamah jumbai jubahnya dari belakang. Ya, seketika itu juga sembuhlah pendarahannya. Dan Yesus berkata, ada kuasa yang keluar daripada diriku. Dan murid-muridnya berkata, siapa Tuhan yang menjamahkan? Kau lihat banyak orang seperti ini. Ya, bagaimana kau bisa berkata siapa yang menjamah? Tapi Yesus berkata, ada kuasa yang keluar. Yaitu dia melihat kepada si wanita itu. Dan wanita itu tersungkur di dalam kaki Yesus. Dan dia menceritakan apa yang dia alami. Oleh sebab itu, hai anakku, jadilah sembuh sesuai dengan imanmu. Lihat, jamah Yesus dengan iman. Kalau kita menjamah Dia dengan iman kita, ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Ada kuasa yang Dia impartasikan bagi saudara saya. Apa imanmu saat ini? Ya, apa yang engkau harapkan saat ini? Cari dahulu kerajaan Allah, jangan materi terus. Ya, hubungan saudara antara suami dan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan orang sekelilingnya. Bereskan dulu itu. Jikalau ada dosa kesalahan, dosa itu yang memadamkan roh. Sehingga jika roh itu padam, hubungan bapa dan anak itu terputus. Saudara dan saya akan terputus. Maka doa itu tidak akan terjawab oleh Tuhan. Karena si iblis akan selalu mendakwa. Dialah pendakwa dunia. Dia asalnya pendakwa. Kalau Tuhan mau memberkati kita, dia berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan mau menolong. Tapi ada si iblis. Hei, dia masih melakukan dosa. Engkau tidak bisa memberkati dia. Lihat, Tuhan tidak bisa melanggar kedaulatannya. Bereskan dulu. Jikalau kita mengakui dosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni. Dan saat Dia mengampuni saudara saya, saat iblis mau mendakwa dia bilang, Tuhan akan membela kita. Dia sudah mengakui dosa di hadapanku. Aku mengampuni dia. Ya, engkau tidak hak lagi untuk melarang dia. Aku akan memberkati. Lihat, itu yang Tuhan mau. Saat ini fokuskan kepada apa yang rohani, apa yang Tuhan mau. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tuhan bilang begitu. Ya, mari saat ini kita fokus hanya kepada Dia dan minta kepada Dia dan minta ampun kepada Dia. Jikalau saat ini engkau mengalami hal-hal yang terus selalu buntu, ya selalu tidak ada jalan keluar, ada sesuatu yang harus dikoreksi, ada sesuatu yang harus dibereskan. Mungkin dosa saudara harus dibereskan di hadapan Tuhan. Akui dosa itu. Jangan kepada orang lain dulu, kepada Dia dulu. Karena kita adalah anak, Dia adalah Bapa. Datanglah kepada Bapa terlebih dahulu. Dan juga boleh kepada hamba-hamba Tuhan, tapi yang dapat dipercaya supaya tidak bocor kemana-mana, engkau tidak akan dipermalukan. Hati-hati dengan itu juga. Ya, terlebih baik cari dahulu kerajaan Allah. Carilah juga Bapa di surga.
Dia yang maha pengasih, maha penyayang. Dia akan menyambut engkau seperti Tuhan kan. Mari semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Tuhan selalu membuka tangan bagi saudara dan saya. Mari saat ini, tahun 2002 ini, fokuskan kepada Kristus. Iman kita kepada Dia. Iman yang sudah diberikan itu harus bertumbuh, berakar, bahkan berbuah. Dan bonusnya, engkau akan melihat mujizat demi mujizat akan terbuka. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan Yusuf akan diturunkan ke atasmu. Engkau tidak usah mencari berkat, tapi berkatlah yang mendatangi engkau. Percaya, dan saya sudah melakukannya. Seperti yang firman katakan. Bukan saya sombong, tapi akan menjadi bukti, menjadi kesaksian bagi saya untuk saudara. Bahwa Yesus Kristus, apa yang difirmankannya, itu akan terjadi dalam kehidupan saudara saya. Asalkan kita mau terus berdiri di dalam Dia. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Terus ikut dalam jalur Dia. Ikut belajar dalam firman-Nya. Jangan berhenti. Terus, saat kita berhenti, iblis akan masuk. Iblis akan mengacaukan semuanya. Tapi biarlah kita fokus terus hanya kepada Dia. Maka Tuhan yang memproteksi kehidupan saudara saya. Dan panah-panah api si jahat tidak akan masuk dan mempan dalam kehidupan saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapak mengucap syukur, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu untuk firman-Mu. Biar firman menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu mengajar kami, mendidik kami, menegur kami. Supaya kami boleh menyatakan kesalahan kami. Dan biar kami boleh bertobat jika kami melakukan dosa dan kesalahannya Bapa. Dan terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Kami percaya tahun ini tahun yang menjadi berkat bagi setiap kami yang mau turut di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, hamba mengucap syukur, terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.